Kalau kita ngomongin Copras-Capres ini, kayaknya suasananya masih cair banget. Orang yang sudah punya tiket lengkap ya cuma Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena PDI yang mencalonkan dia atau yang mengusung dia tiketnya cukup tanpa harus mengajak partai-partai lain untuk melakukan dukungan. PDI jumlah kursinya di DPR maupun jumlah suaranya sudah mencukupi untuk mengajukan capres sendiri, cawapres sendiri. Gimana dengan Pak Prabowo misalnya? Ya, Gerindra nggak cukup, makanya harus menggandeng partai lain. Kabarnya yang digandeng karena sudah lama bikin koalisi itu dengan PKB, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nah, masalahnya ini kan belakangan Golkar mau juga ikutan. Lalu orang mikir, kira-kira siapa yang akan mendampingi para capres ini? Pak Ganjar yang akan mendampingi ya bergantung dari kesepakatan partai-partai yang mau ikut dengan Bu Mega sebagai ketua partai PDIP. Ini jauh lebih sulit dibanding partai-partai lain. Karena apa ya? Karena kan bargaining posisi PDIP yang sudah solid, yang udah punya tiket sendiri, bisa ngajak, bisa nggak ngajak partai-partai lain. Kalau Pak Prabowo, misalnya PKB nggak setuju dengan komposisi cawapres, kan bisa aja tuh terjadi perubahan-perubahan. Apalagi Anies Baswedan. Ujung-ujungnya pertarungan berikutnya kan juga ditentukan oleh siapa pasangannya. Bagi partai-partai politik, pilihannya kan cuma ada dua. Dia mau mendukung seorang capres, tapi kompensasinya apa? Bisa saja kompensasinya adalah cawapres. Apa gunanya? Gunanya untuk meningkatkan elektabilitas partai tersebut. Jadi diharapkan dengan jadi cawapres misalnya, ada koktail efek, ada efek ekor jas yang ikut nanti mengangkat suara partai. Itu yang barangkali Partai Demokrat, Partai Golkar, PKB, dan semua partai-partai lain itu mendorong kader-kadernya untuk bisa mendampingi capres-capres yang memang kayaknya dari tiga nama ini, Ganjar, Prabowo, Anies, itu sudah tidak tergoyahkan sebagai salah satu alternatif capres karena survei-surveinya memang cuma menempatkan tiga orang ini. Kalau misal peluang capres tidak terlalu tinggi, bisa dilihat dari angka-angka surveinya, ya nggak apa-apa deh jadi cawapres. Kan pertempuran pilpres itu setidak-tidaknya bisa mengangkat suara partainya. Demokrat misalnya. Bargainnya ya kalau AHY harus jadi capres agar Demokrat diuntungkan dengan posisi berdampingan dengan Anies. Kalau AHY nggak jadi cawapres, kasihan Demokrat. Kenapa? Dari pertempuran itu nggak mendapat efek ekor jas. Apalagi peluang menangnya juga relatif jadi nomor 3 dilihat dari hasil survei. Begitu juga dengan Golkar atau PKB. Siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo? Ya, kita belum tahu. Tapi setidaknya bagi Partai Golkar atau Erlangga Hartarto kan ada beban. Kenapa beban? Kongres Partai Golkar itu mengamanahkan bagi Ketua Umum untuk maju sebagai capres atau cawapres. Kalau Pak Erlangga nggak dapat tiket, nggak dapat posisi cawapres, itu posisinya di internal Partai Golkar jadi bermasalah kan? Karena dianggap tidak mampu mewujudkan atau tidak mampu melaksanakan amanah Kongres. Bisa-bisa nanti ujung-ujungnya ada Kongres luar biasa lagi. Seperti yang biasa dilakukan oleh Partai Golkar menjelang setiap Pilpres atau pasca Pilpres. Pasca Pilpres misalnya Golkar kalah dalam pemilihan capres lawannya yang justru terpilih sebagai presiden, mau tidak mau karena Golkar tidak pernah memposisikan diri sebagai partai oposisi, mau tidak mau dia harus mendekat kepada kekuasaan atau kepada siapa yang menang. Nah, untuk mendekat kepada siapa yang menang,
Salah satu caranya adalah dengan mengganti rejim atau pengurus Golkar yang sekarang. Itu biasanya kayak gitu tuh. Jadi nanti kalau Golkar atau capres yang didukung Golkar itu menang, ya Pak Erlangga dan timnya senang-senang aja. Tapi kalau kalah, mau tidak mau, ujung-ujungnya akan terjadi pergantian rejim di Golkar, dan rejim baru ini pasti atau kemungkinan besar mendekati presiden terpilih agar Golkar bisa masuk lagi dalam kabinet, karena ya Golkar nggak pernah terlatih sebagai partai oposisi. Begitupun misalnya Partai Demokrat. Kita bayangkan kalau dalam survei posisi Anies paling di bawah, paling kecil dibanding kandidat capres yang lain. Artinya peluang menangnya ya paling sedikit dibanding Ganjar atau dibanding Pak Prabowo. Bagi Partai Demokrat atau PKS, kalau tetap mau mendukung Anies Baswedan, pertanyaannya apa keuntungan buat mereka? Kompensasinya apa? Toh posisi cawapres kan cuma satu orang, cuma satu posisi. Bisa ditempati oleh AHY, bisa ditempati oleh kader PKS, bisa juga ditempati oleh orang lain yang bukan dalam kader dari partai pengusung itu. Kita lihat ya, kemarin misalnya di berita ada pertemuan antara Pak Muhaimin dengan Pak Erlangga Hartarto. Ujung-ujungnya mereka pengen ngomongin soal koalisi besar, sebetulnya praktis. Yang diomongin kira-kira siapa yang akan mendampingi atau siapa yang akan didukung oleh jadi capres maupun jadi cawapres. Iya, PKB memang sudah bergandeng-gandengan tangan dengan Gerindra membangun koalisi. Tetapi dengan kehadiran Erlangga yang coba mendekat ke Pak Prabowo, kan posisi Caimin sebagai koalisi awal yang dibangun oleh Gerindra dan PKB menjadi dilematis, karena mungkin saja posisinya yang tadi ditempati oleh Caimin sebagai cawapresnya Prabowo akan digantikan oleh Erlangga. Nah, obrolan-obrolan gitu sampai sekarang itu masih cair banget. Semua masih meraba-raba. PAN misalnya, yang dorong-dorong Erick Thohir sekarang juga kebingungan. Erick mau dijajakan kemana? Dijajakan ke Ganjar, dijajakan ke Pak Prabowo, atau dijajakan ke Anies? Ini juga masih cair banget. Sehingga sebetulnya pertarungan Pilpres ke depan itu hari-hari ini adalah pertarungan komposisi siapa yang akan menempati posisi pendamping sebagai cawapres, dan orang-orangnya atau petanya masih cair banget. Jangan kaget kalau misalnya koalisi Gerindra dengan PKB tiba-tiba berubah karena Caimin misalnya tidak dapat posisi cawapres dan tidak dapat kompensasi lain akibat tidak dapat cawapresnya, atau di koalisinya Anies Baswedan, koalisi perubahan. Dan saya rasa mungkin saja koalisi perubahan juga bakal berubah-ubah lagi, karena ada 3 kekuatan di situ, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tidak gampang kan mempersatukan 3 kepentingan yang saling tarik-menarik, berebut posisi, berebut manfaat terbesar buat partainya. Kalau nanti ada cawapres yang mendampingi Anies, dan cawapres itu kebetulan misalnya dari Demokrat, pertanyaannya apa yang didapat PKS? Kalau nggak dapat posisi cawapres, kompensasinya apa? Kalau kompensasinya apa dan berapa, siapa yang akan menyelesaikan kompensasi itu? Dan itu adalah tawar-menawar biasa dalam proses politik ke depan ini. Yang enak sekarang atau dalam posisi yang pasti ya Pak Ganjar Pranowo, karena sekali lagi tiketnya sudah paling lengkap. Setidaknya kalaupun nggak ada partai yang bergabung, sampai saat ini sih sudah ya, P3 sudah bergabung, Hanura sudah menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo, PSI juga sudah kayak gitu. Artinya udah lengkap, tinggal ditentukan siapa pendampingnya dan tidak akan menggoyah apa-apa. Beda dengan Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Mungkin saja, bahkan yang tadinya yakin punya tiket, karena Demokrat nggak merasa diuntungkan untuk mendukung Anies, atau Nasdem merasa agak gemeteran juga, dicuekin Pak Jokowi kemarin, atau PKS nggak mendapat kompensasi yang diinginkan, tiba-tiba
berubah lagi. PKS lompatlah, Demokrat lompatlah, dan Anies akhirnya nggak punya tiket. Semua kemungkinan itu bisa terjadi dalam proses politik di 2024. Yang pasti ini bahwa semua proses politik ini ya memang belakangan atau yang sekarang-sekarang ini memang adanya di elit. Sirkulasi kader, komposisi dan penempatan ini lebih banyak ditentukan oleh elit. Terus gimana kita nih, masyarakat biasa yang bukan elit partai, bukan juga anggota partai, bukan juga aktivis partai? Ya kita nanti tinggal menunggu kira-kira menu apa, sajian apa yang disajikan kepada elit, lalu kita pilih yang terbaik di antara pilihan-pilihan itu. Ganjar berpasangan sama siapa, Prabowo berpasangan sama siapa, Anies berpasangan sama siapa, syukur-syukur kalau memang koalisinya nggak bubar. Tapi kalau koalisinya bubar, ya kita tinggal pilih yang disajikan di depan mata kita. Satu hal yang paling penting, yang selalu menjadi pegangan kita, bahwa ya memilih presiden kan itu sama seperti kita memilih orang yang akan menjadi barometer, menjadi nahkoda masa depan Indonesia. 10 tahun loh. Yang mungkin seorang presiden yang terpilih lagi pada periode berikutnya. Kalau 10 tahun masa depan bangsa ini ditentukan oleh kualitas seseorang, maka pikiran-pikiran kita, kejernihan mata hati kita penting untuk menentukan pilihan. Kalau salah kita memilih, kalau kita memilih orang yang terlalu banyak omong, atau kita memilih orang yang punya rekam sejarah yang penuh kecacatan, pemarah, atau orang yang suka lebih banyak omongnya ketimbang kerjanya, ya beresiko untuk masa depan bangsa ini. Pilih aja orang-orang yang memang punya integritas, punya rekam jejak yang bagus, kemampuan teknisnya sudah dibuktikan di lapangan. Ini jauh lebih penting ketimbang kita cuma sekedar memilih berdasarkan emosi. Hanya karena senang dengan gagah-gagahan dan suka teriak-teriak misalnya. Atau terbuai dengan omongan manis, resikonya bahaya loh buat kita. Bukan cuma buat kita, buat anak kita, buat cucu kita. Karena apa yang dilakukan oleh seorang presiden itu menentukan banget kehidupan Indonesia masa depan. Saya Kakun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.